أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Kitabu Asraris Saum, adapun ini yaitu kitab menjelaskan tentang rahasia puasa. Menarik ya, kitab ini membahas puasa dengan apa? Unsur rahasianya. Harapannya ketika kita tahu rahasia ini, kita itu puasanya bukan seperti puasa pada kebanyakan orang. Puasa pada kebanyakan orang itu hanya menahan diri dari lapar dan haus, syahwat gitu aja. Tapi kalau kita tahu ini asraris saum, berarti puasa kita lebih dari itu. Maka menurut saya penting banget ini mengetahui asraris saum. A'zamallahu ala ibadihil minnah bima dafa'anhum kaida syaitan wa khayyaba dhannahu id ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah. Jadi Allah itu memberikan anugerah besar kepada hambanya. Jadi yang harus kita tanamkan itu, puasa itu adalah anugerah besar. Nanti kita akan tahu dari sisi mana dia disebut anugerah besar. Setahu kita namanya ibadah itu ya anugerah. Tapi kenapa puasa ini memiliki sifat yang seperti mengalahkan ibadah lain? Jadi anugerah besar dari puasa ini karena hampir semua ibadah itu mudah sekali digoda oleh setan. Terutama sholat. Sholat itu paling mudah digoda oleh setan. Dari semua ibadah yang mudah digoda oleh setan, cuman puasa yang sulit digoda oleh setan. Nah itu makanya terjawab itu. Ketika kita memahami bahwa puasa itu adalah anugerah besar, disitulah masalahnya. Karena memang betapa sulitnya setan menggoda orang ketika lagi puasa. Sholat paling gampang. Bahkan setan tuh menggoda kita sholat itu dari mulai kita pakai sarung ibaratnya, dari mulai kita wudhu itu sudah digoda setan. Bikin orang itu sholatnya berantakan dari masalah wudhunya, menyangkut apa? Sah dan tidaknya wudhu dan seterusnya. Ntar berpakaian belum jalan dari rumah ke masjid, wah itu godaannya luar biasa. Belum terpas apa, sudah mulai sholat 5 menit itu ya Allah, dari mulai niat sampai salam setan luar biasa menggoda, sehingga sulit sekali khusyuk gitu ya. Maka itu belum terpulang sama juga pulang sholat digoda setan. Haji ya, kenapa digoda setan? Kenapa mau jadi? Karena memang ibadah-ibadah itu kelihatan. Kita mau sholat kelihatan sholatnya. Haji apalagi kelihatan banget kalau orang mau haji itu. Belum berangkat lah sebulan udah ngasih tahu. Apa itu? Walimatul apa itu? Lah itu ada yang 2 bulan ya, udah ngasih tahu kalau saya mau apa. Berangkat. Belum terpas di sononya, masya Allah godaan setannya luar biasa. Nah,
Kenapa setan sulit sekali masuk ke dalam apa? Orang-orang yang berpuasa itu. Masalahnya setan itu kan masuk menggoda kita itu ada wasilahnya, ada perantaranya. Perantaranya apa? Syahwat. Nah, syahwat kita itu diempanin oleh apa? Ghidha, makanan. Jadi orang yang makan apalagi sampai banyak nggak berhenti itu, syahwatnya akan memuncak. Nah, dari situ setan masuk. Nah, ketika sedang puasa, sulit setan godain orang lagi lapar, orang lagi loyo itu. Kenapa? Syahwatnya pecah, syahwatnya lemah. Kenapa syahwatnya lemah? Ya karena nggak makan. Seperti itu. Itulah kenapa puasa itu satu-satunya ibadah yang sulit digoda oleh setan. Inilah anugerah. Anugerah yang kedua, tidak ada ibadah yang melatih kesabaran kecuali puasa. Jadi puasa itu separohnya adalah pelajaran sabar. Kita itu nggak usah dari pagi, nggak usah siang hari, menjelang buka saja, belum waktunya maghrib apa berani kita makan. Padahal makanan kita beli sendiri, kita masak sendiri, berani kita makan. Walaupun tinggal 1 menit, berani. Sabar. Belum sabar-sabar yang maka kata ulama, separuh dari puasa kita itu adalah pelajaran sabar. Itu anugerah yang kedua. Nah, ketika kita begitu semangatnya menghadapi Ramadan, maka semua orang itu kan semangatnya karena didorong oleh bagaimana dia menyikapi Ramadan sebagai apa? Bulan yang di sana itu banyak sekali apa? Kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu diganjar tidak sama dengan kebaikan di bulan lain. Sampai ukuran ganjaran itu ialah sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat. Ya puasanya, ya sholatnya, ya sodakohnya, yang deres Qur'annya, bahkan diemnya aja dianggap apa? Ibadah. Tidurnya, diemnya tasbih, tidurnya ibadah. Nggak ada di bulan lain yang fadilahnya seperti itu. Sehingga pantas orang-orang Islam itu begitu merindukan datangnya bulan Ramadan karena itu. Apa istilahnya? Panen. Ya. Panen. Tapi kalau kita sudah tahu rahasia puasa, sebetulnya kita hampir nggak mikirin itu. Nah, di sini nih kelasnya sudah mulai naik kita kalau tahu. Ketika kita tahu bahwa puasa itu rahasianya tadi anugerah yang besar karena memang apa? Syahwat kita itu dipecah gara-gara kita tidak makan, tidak minum itu. Di situ anugerah besar. Kemudian separuh dari puasa itu adalah sabar. Maka target pahala dari kebaikan yang lain itu sudah nggak jadi apa ya, target kita. Kenapa? Begini, kalau orang yang target menghadapi puasa itu hanya semangat di pahala-pahala yang berlipat ganda itu nanti dia rentan selesai apa? Syawal, ya kembali lagi seperti itu lagi. Nggak usah nungguin Syawal deh. Cara awal-awal Ramadan kan kita, yuk ngaji kaya musabaqah main apa banyak-banyak kan. Tahu ntar kalau udah tanggal 20 apa masih musabaqah? Tadarus pesertanya kan kalau awal-awal ya sama itu terawih ya gitu. Justru kan Ramadan itu terakhirnya justru yang apa? Yang mesti diuber itu, ditargetkan itu.
Tapi justru ya menjelang akhir. Maka gak salah kalau kata ulama itu Ramadan itu seperti pertandingan sepak bola. Jadi kalau udah babak semifinal sudah mulai apa itu? Kayaknya se-Indonesia sama ada itu kalau namanya urusan tarawih ya. Kuatnya paling berapa malam doang itu yang sampai keluar-luar. Seminggu kuat nggak masih? Masih ya, 10 hari udah payah. Kalau di kampung saya tuh kalau ntar malam mau tarawih nih ibu-ibunya itu dari habis zuhur sudah naruh sejadah. Jadi kayak dikaplingin gitu. Zuhur loh, bahkan masih lama banget ya. Zuhur ke asar ke maghrib baru gitu. Kapling. Itu malam pertama, malam kedua ya udah udah tuh. Ya habis maghrib, malam ketiga ya mungkin nggak datang kali orang ngapa itu. Malam keempat kelima ya sampai sejadahnya hilang ya. Ya biarin dah, ntar juga dia bagi lagi. Kayak gitu. Itu masih belum selesai loh Ramadannya, apalagi ntar kalau sudah apa? Lebaran terentan. Makanya ketika kita Ramadan hanya itu aja setiap tahun pahala itu rentan. Sehingga kita Ramadan tuh kayak ritual biasa saja. Walaupun sampai situ juga udah luar biasa. Tapi itu kan awam, masih awam. Padahal kalau kita lihat tadi separohnya puasa adalah kesabaran. Nah, bicara sabar itu kan istilahnya begini, Anda puasa, Anda sabar, Anda mau minta berapa pahalanya kata Allah itu ya. Jadi kesabaran itu kan pahalanya unlimited, bighairi hisab. Anda butuh berapa pahalanya kata Allah, bahkan Allah tantangin itu. Maka kalau bisa tahun ini direncanakanlah puasa kita yang baik, termasuk lebarannya juga direncanakan. Jangan sampai acara lebaran itu mengganggu kekhusyuan Ramadan kita. Cara yang biasa mudik gitu, ya udah diselesaikan dari sekarang. Misalnya ya harus pulang kampung gitu ya, ya dibeli tiketnya dari sekarang. Yang mau dibawa ya disiapkan dari sekarang. Seperti itu. Jadi nanti saat apa? Ramadan udah nggak kepikiran karena udah siap. Itu kalau cara yang mudik ya. Tahu kalau yang lain. Tapi kalau sekarang disiapin, THR-nya udah keluar belum untuk beli segala rupa? Udah belum keluar ya? Oh, yang utang dulu. Yang utang dulu supaya terpas THR bayarnya itu. Kenapa? Karena Lebaran itu ganggu sekali itu. Secara khusyuk Ramadan ganggu sekali. Ya, jadi nggak salah gitu kalau udah 10 hari akhir yang mestinya turun Lailatul Qadar tuh ramainya bukan di masjid tapi di tempat-tempat yang orang jual persiapan lebaran, ya Tanah Abang apa disiapin dari sekarang. Jadi inilah rahasia-rahasia puasa yang bisa kita dalami supaya Ramadan itu tidak sama dengan Ramadan kita kemarin. Tapi untuk bisa dapat itu kita harus memenuhi unsur zahir dan unsur batin. Ada beberapa rintangan yang harus kita lewati terkait suksesnya kita meraih anugerah Ramadan dan pahala yang tidak terbatas tadi. Kita sambung. Wa idh 'azamat fadilatu ila hadzal haddi fala budda min bayani syurutihi adh-dhahirah wal batinah bi dzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihi al-batinah. Ketika betapa besarnya anugerah Allah terkait Ramadan ini, maka ketika kita berharap dapat itu anugerah itu yang luar biasa itu, fala budda, maka harus
apa min bayani syuruti zahira, kita harus tahu bagaimana syarat-syarat yang harus kita tempuh terhadap puasa itu sendiri, baik syarat-syarat zahir maupun syarat batin. Nah, kewajiban zahir, kewajiban batin. Nah ini yang selama ini kok kita nggak kesana gitu. Tapi pertemuan kali ini hanya yang zahir saja dulu. Nanti yang akan datang kita lanjut yang batin. Kalau yang zahir ada gampang karena itu biasa dikaji di kitab fikih. Amal wajibatu zahirah fasittatun, ada 6 rintangan yang harus kita hadapi kewajiban zahir terkait puasa. Al-awwalu muraqabatu awwali syahri Ramadan. Jadi dari sekarang ini kita harus tahu kapan puasa itu mau mulainya. Muraqabah itu ya mengawasi, menjaga awalnya bulan Ramadan. Ini kitab dicetak waktu informasi tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang ini puasanya masih setahun lagi kita udah tahu tanggal berapa rencananya puasa kita itu. Hah? 22 apa 23? Ya, udah tahu. Tahunya dari mana kita? Ya, itu ada informasi di almanak, diperkirakan, jangan bilang pasti, karena memang kan itu hanya hitungan. Diperkirakan apa? Tanggal 22 atau 23. Nah, itulah karena perkiraan kan nggak pasti kan. Diperkirakan tanggal 22. Ya bisa jadi 23 atau 21 dan seterusnya, itu perkiraan. Tapi yang penting sesungguhnya nanti wa dzalika bi ru'yatil hilal. Jadi muraqabah awal syahr Ramadan itu bukan pakai hisab tapi apa, dengan ru'yah. Sehingga nanti ya kita harus kompak ya. Kalau kita mau memulai puasa itu ketika sudah jelas diumumkan hilal itu sudah nampak. Ya, kita nggak perlu ngelihat ya, karena memang untuk bisa melihat hilal itu susah sekali. Bulan itu kalau cara orang Arab secara mutlak kan qamar itu. Jadi bulan, mahwal bulan ya qamar itu. Kalau disebut qamar berarti apa? Bulan. Tapi orang Arab menyebut bulan tanggal 13, 4, 15 itu bukan qamar tapi apa? Badar atau bulan purnama. Badar. Nah, untuk bulan yang muda tanggal 1 bukan qamar, bukan badar tapi apa? Hilal. Nah, maka bahasanya bukan ru'yatul qamar, apalagi ru'yatul badar, enggak mungkin, tapi apa? Ru'yatul hilal pakai hak besar. Nah, bisa enggak kita ru'yatul hilal? Saya yakin enggak bisa. Kenapa? Kita enggak belajar ilmu itu. Astronomi Arab, astronomi agama. Kalau kita belajar, kita akan tahu nanti tanggal sekian. Pertama dulu nih, di mana dia bakal nongolnya. Untuk orang yang nggak tahu kan, walaupun alatnya canggih gitu, tuh ngekernya kemana? Ke timur, ke barat, selatan atau utara, atau barat daya, timur laut, kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita belajar dikasih tahu nanti tanggal sekian hilal itu munculnya di timur laut, berarti sana sekitar 2 derajat di atas ufuk. Nah, ufuk aja kita nggak tahu apa itu ufuk. Kemudian hasil hitung-hitungan nanti hilal itu akan tampil nongol itu sekitar 5 menit. Berarti setelah itu lenyap lagi, ketutup lagi. Itu informasi kalau kita belajar falak dan hisab. Baru setelah itu menggunakan alat. Arahkan jam sekian, mulai dari asar itu sudah diarahkan alat ke situ. Gak mungkin ke sono-sono, emang mau kalau sono ya Cengkareng, melihat kapal terbang.
Maka buat kita yang tidak punya ilmu itu, tugas kita hanya nunggu ada orang yang menginformasikan, dia udah lihat. Hati-hati nih, dengar orang ngomong, oh udah mulai tarawih apa? Saya udah lihat. Siapa dia? Kok bisa bilang udah lihat? Kita nggak bisa percaya dia. Kalau emang Anda sudah lihat, mana buktinya? Saksinya ada nggak? Ada nih 2 orang, ternyata saksinya hitam CS-nya dia, jangan percaya. Biasanya kita ya pedomannya hanya pemerintah, Departemen Agama. Kenapa? Ya, pemerintah itu kan dalam hal Departemen Agama itu kan kementerian yang memiliki otoritas untuk menunggu informasi dari berbagai organisasi dan masyarakat yang memantau. Dari Sabang sampai Merauke itu dipantau. Siapa yang lebih dulu melihat, informasikan ke KUA setempat, nanti KUA itu akan sambung menyambung dalam waktu sekian detik. Kalau sekarang karena informasi itu canggih sekali. Nah, nanti setelah itu akan ada sidang apa? Penetapan. Sidang penetapan awal Ramadan. Nah, cara penetapan itu bahasa kita adalah bahasa Arabnya isbat, maka disebutnya sidang isbat. Sidang isbat awal Ramadan, pahamlah kita maksudnya itu. Oh, kenapa harus sidang dulu? Lah begini, yang ngelihat di timur dengan yang di barat itu kan harus diakui, harus diakur, disamakan persepsinya. Selain itu pemerintah juga nanti kerjasama sama LIPI. Pemerintah kerjasama sama otoritas yang independen, siapapun mereka. Nah, ketika sidang itu menyampaikan argumentasinya tentang apa yang dilihat, dan hampir bisa dipastikan itu, kecuali Muhammadiyah kan nggak pakai pedoman itu, dia pokoknya ngitung kalau dia. Tapi tetap ada yang hadir biasanya Muhammadiyah sebagai apa? Ya menghormati lah, diundang nggak mungkin itu. Itu yang pertama kewajiban. Yang kedua, asani an-niyat. Kewajibannya ini yang pertama dan kedua relatif gampang karena zahir. An-niyah wala budda li kulli lailatin min niyatin muayyanah jazimatin yanwi faridata shaumi Ramadan. Tidak ada ibadah yang tidak diawali dengan niat. Pasti semuanya harus pakai apa? Niat. Karena niat itu adalah qasdu. Qasdu itu apa? Bermaksud, menuju. Anda itu nungging gitu ya. Kalau kita ya sujud. Nungging Anda itu apa? Wah, kepala saya gak kuat. Oh, kirain sujud. Berarti ini bukan sujud tapi nungging. Anda diri sambil apa itu tangannya sedekap itu apalagi apa kostunya? Oh enggak, saya lagi meditasi. Maka untuk supaya malaikat yo nyatetnya enggak keliru. Ini kok disebut sholat kok yo lama banget begitu. Oh ternyata bukan sholat. Apa? Meditasi sambil diri. Lagi latihan kaki biar kuat berjam-jam ini bisa. Kalau kayak orang Jepang, itu kan kalau orang awam nggak tahu, wah orang Jepang rajin banget sholat. Kenapa? Ruku mulu. Itu bukan ruku, itu memang. Ya, itu hormat dia. Maka ruku kita, diri kita, nungging kita disebut sholat. Kalau disebut usolli depannya, nah usolli itu adalah qasdu. Kita ntar diri, kita ntar nungging, kita ntar ruku, itu kan memang tujuannya sholat. Baru ada pahalanya. Kalau hai doang nggak ada pahalanya. Saya nggak mau makan Ustaz dari subuh. Kenapa? Ya malas saja. Sampai kapan? Ya sampai maghrib. Apa ada pahalanya ada orang nggak mau makan dari subuh sampai maghrib? Ada nggak? Ya, tanya lah maksudnya apa Anda? Ya latihan aja supaya kuat. Lah kalau ya begitu cuman latihan yang nggak ada pahalanya. Tapi kalau Anda niati puasa baru ada pahalanya. Itulah fungsi niat dalam semua ibadah itu.
supaya coro malaikat nggak keliru nyatetnya gitu. Ya petapa itu kan juga ada pahalanya, dia niatnya apa itu? Ya Allah. Nah, untuk niat ini memang versinya beda-beda. Madhab Syafi'i, niat puasa itu setiap hari sekali. Kenapa? Imam Syafi'i itu punya pedoman bahwa puasa itu ibadatun mustaqillah, begitu keterangannya. Ibadah yang sah diniati sekali-sekali. Karena argumentasi Imam Syafi'i begini, kalau Anda niat sebulan full begitu, terutama apa? Orang perempuan, kan berarti Anda kayak nggak pas niatnya sebulan, tapi ternyata prakteknya hanya berapa? 23 hari loh. Yang 7 kemana? Halangan. Udah katanya niatnya sebulan. Dari situ akhirnya Imam Syafi'i apa? Niatnya sekali aja, setiap malam sekali, setiap malam sekali. Nawaitu sauma ghadin, begitu. Bukan nawaitu sauma syahri kalau Imam Syafi'i, tapi apa? Nawaitu sauma ghadin an, pakai ain ya. An adai fardhi syahri ramadhana apa ramadanin. Karepmu lah bahasanya, terserah, nggak usah debat di situ. Mau Ramadana boleh, mau Ramadanin boleh, jangan ribut masalah begitu. Mau ribut Ramadanin puasanya kagak lah, konyol ya. Ya, ada orang ribut Ramadanin saya panggil. Kamu ribut gitu, kamu tahu tuh sejarahnya niat itu, kamu tahu susunan kalimat itu, struktur katanya bagaimana? Nggak tahu, nah, karena nggak tahu nggak usah ribut. Yang penting di dalam hati sejakunya, karena niat dengan nawaitu shauma ghadin tapi tidak sejaku itu tetap tidak sah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Apa sejakunya? Saya niat puasa Ramadan esok hari tahun ini apa ini tahun? Ya karepmu sama tahun ini, yang penting jangan tahun besok bilang gitu. Bodoh, sama aja itu. Kecuali tahun besok atau tahun kemarin lah, malaikat bingung lagi nyatetnya. Tahun ini tahun, karena sama saja. Terus siapa yang niat sebulan paket? Paket itu sebulan ya, berapa giga itu? Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik niatnya 1 bulan. Lah karena Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, ya pakai juga mazhabnya Maliki. Maka itu biasanya awal Ramadan ustadz-ustadz atau pengurus itu ngumumin, Bu, Pak, kita niat 1 bulan. Kasih tahu berdasarkan mazhab Maliki. Kasih tahu gitu, kasih tahu nggak? Enggak. Belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, sekarang baru tahu nih, ya. Besok. Jadi Imam Syafi'i niatnya nawaitu shauma ghadin. Nah, setiap hari. Nah, pakai Imam Maliki bagaimana itu argumentasinya Imam Syafi'i? Ya jaga-jaga seandainya ada yang apa? Lupa. Namanya orang kan ya lupa gitu. Mudah-mudahan tercover dengan niat yang 1 bulan itu. Masih mudah-mudahan Imam Syafi'i. Hah? Kapan niatnya kita untuk setiap harinya? Hah? Biasanya jam berapa kita niat puasa itu? Habis tarawih. Kalau sahur boleh, niatnya sahur. Pas sahur boleh. Sebelum subuh boleh. Pas teng maghrib boleh nggak? Belum buka sama sekali, rajin banget nih, belum batal udah niat lagi baik. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Hah? Iya belum buka, belum batal, tapi udah maghrib. Kebangetan semangat kali dia. Hah? Udah niat lagi buat besok. Dia kata bayar pajak kali double bulan besok. Boleh nggak kira-kira? Ya boleh. Karena memang diperbolehkan niat itu apa? Ya pas maghrib itu startnya. Cuman apa ya? Abong rajin. Bicara boleh ya boleh ya. Gitu. Iya. Ya sama aja kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu kapan bolehnya? Ini Menteri Agama ngumumin besok malam Kamis nih
terawih pertama begitu. Berarti maghribnya kan sudah Ramadan gitu kan. Lah baru mau terawih pertama juga nenteng-nenteng beras. Mau ngapain itu nenteng beras 3,5 liter? Zakat fitrah. Panitia-nya belum kebentuk. Sah nggak itu? Diterima nggak? Hah? Ya sah saja, diterima saja. Cuman abdolnya bukan segitu. Kapan abdolnya? Malam takbiran. Malam takbiran abdol. Tapi ya kebijakan mau kapan itu terserah DKM-nya masing-masing. Karena kan belakangan katanya saya 5 tahun terakhir ini ada yang nanya, Ustadz boleh nggak saya majuin sehari aja nih bagiannya, kenapa? Pas malam takbiran ambilnya pada mudik. Terus mustahiknya ya udah pada apa? Ya. Kata saya ya monggo diatur aja. Masa saya nganterin kok ke Bumen. Mustahiknya udah apa? Udah pulang kampung gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu 5 tahun terakhir itu saya izinkan kalau ada model pembagiannya kayak gitu. Niat penting ya. Berkaitan dengan niat ya Ustaz ya. Kita sebetulnya niat apakah harus diucapkan atau di sunnahnya. Jadi nawaitu sama gadin itu sunnah, tapi yang wajibnya sejaku yang di hati. Secara tidak langsung kan kita udah mau masuk puasa Ramadan itu ya. Kita kan udah siap-siap malam nyiapin makan kan ya sudah secara otomatis itu ya udah mau niat puasa gitu loh. Apakah memang ya harus dilafalkan atau dengan cara itu kan? Jadi kalau cara malaikat malaikatnya kurang sensitif apa bagaimana gitu? Tahu kita udah siap-siap gelar sejadah gitu. Ya gitu. Ya sebetulnya kita kan ngikutinya Nabi ya. Nabi itu kan kalau ditanya niat fil qalbi, di hati. Nah, berarti harus diucapkan tapi di hati. Nah, kenapa di hati juga di mulut juga? Yang mulut itu dalam rangka membantu saja. Cuma ada ulama yang menjawab atas pertanyaan Pak Haji itu. Ya silakan aja Pak Haji nyiapin makan. Hah? Udah siap tuh di meja. Habis gitu diem aja nggak dicomot-comot jadi makan itu. Itu sama juga begitu. Ada ulama yang memberikan gambarannya kayak gitu. Jadi memang harus kita bilang apa? Besok mau puasa terus ya puasa gitu. Oh pokoknya dilapazin amat Ustaz, besok juga ketahuan dari persiapan itu jelas. Ya tadi pedomannya karena Nabi nyuruhnya begitu. Jadi amrun ta'abbudi namanya, perintah yang memang kita nggak boleh nanya-nanya sampai ke sana, memang kita harus patuh. Ya. Tapi ada ulama yang jawab ya udah silakan siapin makanan. Habis itu diliatin, dibilang apa kenyang. Nggak diniatin. Kira-kira gitu ya kalau yang ditanya Pak. Baik, ini kewajiban zahir baru 2 ya, masih ada 4 lagi nih. Kita lanjut. Yang ketiga, al-imsaku an isali syai'in ilal jawb amdan ma'a dzikri shaum. Tubuh kita ini kan banyak sekali apa? Lubangnya ya. Kewajiban yang ketiga menjaga diri jangan sampai kemasukan apapun dari lubang yang ada di dalam tubuh kita ini. Yang lubang itu masuknya tembus sampai apa? Ke jauh ke dalam apa? Perut. Kecuali masuk sedikit keluar lagi. Seperti apa? Seperti ibu-ibu itu. Ibu-ibu kan kalau masak tuh kan ibu nyicipin tuh. Boleh nggak nyicipin? Nyicipin makanan gitu supaya ketahuan asin apa kurang asin gitu kan harus dicicipi. Boleh nggak kira-kira? Ingat loh, nyicipin ya, nyicipin masa 3 sendok gitu. Nyicipin ya kan di ujung lidah dan di ujung itu kan sedikit. Ya dikit gitu, terus itu dilepehin lagi, itu tidak apa-apa. Namanya nyicipin. Masuk ke mulut, masa nyicipin di bibir doang kan nggak mungkin. Masuk gitu. Sampai kena lidah tidak apa-apa. Yang penting setelah itu kumur dilepehin selesai. Gitu. Kalau nyicipin sampai tapi mohon maaf ya, kita nyicipin kan rasa, katakan rasa garam ya, atau manis gitu ya. Ini di ujung lidah atau walaupun udah dikumur-kumur itu
kayaknya masih membekas gitu loh. Ya udah, kalau yang kayaknya itu kan berarti kita sudah kewas-was setan itu. Oh gitu ya. Sebetulnya kalau udah kumur gitu masih ada rasanya doang, bukan rasanya udah hilang, bayangannya masih ada. Iya itu karena saya tahu itu. Setan memang begitu. Akhirnya ya mendingan dicicipin daripada pas buka anak kita pada nyengir, mah kasih anak kita pada nyengir gitu. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu kayaknya rasa yang bayangan yang memang setan masuk itu. Bapak inget nggak? Kayaknya almarhum kayak masih ngikutin aja, itu kan kayaknya. Kayak tahu banget almarhum ngikutin. Sok, ini wangi-wanginya wangi-wangi almarhum. 8 minyak wanginya waktu itu belinya bareng di Condet ya. Kebetulan temannya masih pakai minyak wangi. Ya kata almarhum masih ngikutin ya. Aduh macam-macam. Karena itu makruh hukumnya perbuatan yang akhirnya dikhawatirkan akan kebablasan. Ini penting nih. Kayak berkumur ketika wudhu di bulan Ramadan itu boleh. Nah, tapi makruhnya apa? Ba'da zawal. Apalagi sampai mubalaghah, berlebihan. Ya berharap ada yang netes segitu gitu. Itu kayak dari awalnya saja sudah dimakruhkan lah. Memakruhkan sesuatu yang tadinya sunnah itu kan dalam rangka memproteksi jangan sampai netes gitu. Termasuk berenang, saya yakin itu. Mana mbah? Berenang adem, Ramadan tengah hari bolong berenang. Berenangnya tuh hampir bisa dipastikan batal begitu nyebur ada yang blebek. Hati-hati tuh. Paham ya? Apa ya, termasuk tadi nyicipin tuh Bapak yang ujung doang, asal ketahuan asin apa kurang garam apa enggak itu aja. Kecuali yang tiba-tiba nyeplos, mungkin lagi manga ketelan, nggak apa-apa itu. Apa-apa. Musim hujan puasa mangap ya, musim hujan puasa mangap ya. Itu yang kewajiban yang ketiga, menahan diri jangan sampai ada sesuatu yang masuk. Lah sesuatu itu apa Ustadz? Ya benda yang dikategorikan benda, baik dia benda cair maupun benda padat. Bagaimana kalau angin? Ya angin kagak. Angin batal juga ya bagaimana juga? Angin itu ya kayak udara itu nggak batal. Tahu kalau udaranya kerjanya di pabrik durian itu, ada orang pengusaha durian gitu. Saya tanya sama bapak, kita ngendus doang itu kenyang nggak pak? Sengaja begitu masuk ke pabrik durian, batal nggak itu puasa kita? Nggak batal, hanya makruh. Kok bisa makruh Ustadz, kan cuman anginnya doang. Pikiran sama hati kan nggak bisa dibohongin. Nih, andai kata gitu ada orang mengambil kesempatan. Kalau kita masukin katakanlah korek kuping sama ya yang penting kagak masuk pentolnya. Kalau begitu keluar lagi nggak apa-apa. Yang penting itu jangan ketinggalan, makanya jangan kebangetan ya. Makanya kan makruhnya kalau kebangetan, harus ketinggalan di dalamnya batal. Kalau sekedar doang nggak batal. Lagi ngapa ngoreknya jam 12 sih, bukan tadi sebelum subuh? Sabar. Kalau puasa itu direncanakan kapan kita mulai gosok giginya, kapan kita mulai mandinya, kapan itu direncanakan, sehingga ketika sudah waktunya subuh nggak ada aktivitas yang bikin kita ragu lagi dulu. Yo mandi, yo ngorek kuping gitu. Yang nggak boleh itu kan ada dua, bisa jadi makruh, bisa jadi apa batal. Ya, kalau sampai berlebihan makruh dikhawatirkan ada yang ketinggal itu. Lah kalau benda yang di dalamnya itu memang tadinya juga dari dalam.
kotorannya itu loh, yang dimasak kan kotoran. Kalau misalnya dia ke dalam, nah itu memang tadinya di dalam benda itu. Yang saya maksud, kalau sampai berlebihan, kapasnya ke dalam gitu loh maksud saya. Tapi kalau cuman ngorek begitu, nggak batal. Cuman makruh kalau berlebihan gitu. Suntik segala macam. Oh, tar dulu kalau suntik apa ini? Sakit, puyeng, suntik bokong nggak batal. Infus batal, yang isinya makanan dulu. Loh, kalau nggak batal enak, saya minta 2 botol lah. 30 botol buat 30 hari. Patasan seger aja nih orang puasanya. Orang di infus ada kabelnya gitu. Beda ya. Beda. Kalau suntik sakit itu nggak batal. Kalau infus ya batal. Kecuali infusnya itu dalam rangka obat. Tapi kalau infus yang maksudnya adalah untuk penguat dia, itu baru batal. Kan ada nutrisi-nutrisi. Tapi pada posisi sakit aja kan kita udah boleh berbuka. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, ini keempat, kelima, keenam, kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Termasuk apa? Kewajiban batin. Nanti ini kewajiban batin ini dalam rangka mengupgrade puasa kita dari puasa orang biasa menjadi puasa orang yang spesial. Insyaallah ya, pertemuan yang akan datang kita lanjut. Baru 3 dari 6 ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an barakar arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.